Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program yang khusus untuk membahas pendalaman Alkitab. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai siapakah ketiga malaikat yang menemui Abraham. Cerita tentang ketiga malaikat yang menemui Abraham itu dapat kita baca di kitab Kejadian 18 dari ayat 1 sampai 15. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ada baiknya saya menceritakan sedikit mengenai peristiwa tersebut. Cerita ini adalah cerita tentang Abraham yang berada di Mamre, sementara ketiga malaikat tersebut ingin pergi ke Sodom dan Gomora. Dalam perjalanan ke Sodom dan Gomora, ketiga malaikat tersebut singgah ke tempat Abraham dan Sarah. Pada waktu Abraham sedang beristirahat di bawah pohon tarbatin, lalu Tuhan menampakkan dirinya. Ya, jadi hal ini dapat kita baca di kitab Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, lalu Abraham menjamu ketiga tamunya ini dengan makanan yang mewah, karena Abraham menyajikan seekor anak lembu yang tambun dan 3 suket tepung yang akan dibuat menjadi roti bundar. Dan ini juga dapat kita baca di kitab Kejadian 18 ayat 6 sampai ke 7. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 suket tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Seperti kita ketahui bahwa 1 suket itu, kalau kita lihat di Alkitab atau kita cari, itu ukurannya adalah 12 liter. Jadi sedangkan berat seekor anak lembu yang tambun itu paling sedikit itu 300 kg. Dan jika hanya diambil dagingnya saja, maka akan menghasilkan kurang lebih 50% daging lembu. Ya, juga Abraham menyediakan dadih dan susu. Apa itu dadih? Dadih adalah susu yang dikentalkan atau boleh sama dengan yogurt atau mentega encer yang nanti akan dipergunakan sebagai campuran atau bahan campuran makanan dengan roti. Ya, sedangkan susunya itu merupakan minuman pada perjamuan tersebut. Jadi kalau kita melihat dengan jumlah yang diadakan oleh Abraham, itu bukanlah suatu jamuan biasa, apalagi dikatakan jamuan yang sederhana. Tetapi ini merupakan suatu jamuan yang mewah, yaitu suatu penyambutan untuk tamu yang luar biasa. Kita bayangkan saja coba, 3 orang itu disuguhi makanan dengan 36 liter tepung, atau kurang lebih itu kita dapat bayangkan berarti 1 karung terigu. Kemudian dengan 150 kg daging yang empuk yang diolah dengan berbagai jenis makanan, ya. Dan sebagai pelengkapnya tadi sudah dikatakan yaitu susu. Jadi benar-benar Abraham itu menyambut tamunya dengan istimewa, karena Abraham juga tahu bahwa tamu yang datang ini juga adalah tamu yang sangat istimewa, yaitu Tuhan beserta 2 malaikatnya. Mengapa saya bisa menafsirkan ada 2 malaikat yang mendampingi Tuhan Allah? Karena pada waktu Abraham bertemu dengan Tuhan, itu tidak ada orang lain, tidak ada siapapun juga. Lalu tiba-tiba datanglah ke 3 orang tersebut di hadapan Abraham. Ya, jadi siapa yang dapat datang begitu dengan cepat? Itu tentu hanya ada karena kuasa Tuhan beserta para malaikat yang datang menghampiri Abraham. Dan juga dikatakan pada waktu itu panas terik. Ya, jadi kalau panas terik itu bisa saya artikan mungkin diperkirakan sekitar jam 12 sampai jam 1 siang.
itu benar-benar matahari sedang terik-teriknya ya. Kemudian Abraham, Sarah dan bujangnya cepat-cepat menyiapkan makanan ya, karena begitu banyak makanan yang harus dipersiapkan. Mungkin ini juga memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Jadi kalau jam 1 itu tadi sudah Abraham langsung memerintahkan Sarah dan bujangnya untuk menyiapkan makanan. Sekarang untuk mengolahnya mungkin diperlukan 2-3 jam karena begitu banyak makanan yang harus disiapkan. Maka diperkirakan jam 4 mereka baru dapat makan ya. Jam 4 sore baru mereka dapat makan. Kemudian kalau kita perhitungkan lagi waktu makan itu kurang lebih 1 jam, sedangkan waktu berbincang-bincang antara ketiga orang malaikat atau tamu yang istimewa ini dan Abraham maupun dengan istrinya itu 1 jam, berarti mereka meninggalkan kemah dari Abraham dan Sarah itu kurang lebih sudah hampir jam 6 sore. Ya, padahal Alkitab mencatat bahwa kedua malaikat itu sampai di Sodom juga pada waktu petang. Ya, jadi pada waktu petang itu bisa juga diartikan ya mungkin sekitar jam 6 sore juga. Karena begitu bertemu dengan Lot, mereka langsung ditawarkan oleh Lot untuk menginap di rumahnya Lot ya. Dan Lot hanya menyuguhi mereka pada malam hari itu juga makanan roti, yaitu makanan hanya sekedarnya saja untuk sebagai suatu penghargaan kepada kedua tamunya ya. Jadi makanan yang disediakan Lot itu tidak sama dengan apa yang disediakan oleh Abraham ya. Jadi hanya sebagai suatu penghormatan saja. Jadi kalau kita lihat nanti antara Mamre, kota Mamre dengan Sodom dan Gomora itu di peta cukup jauh ya. Mamre ada daerah perbukitan di sebelah timur daripada Laut Mati ya. Dan jika kalau dijalani dengan manusia biasa tentu itu akan memakan waktu berjam-jam atau mungkin bisa setengah hari sampai 1 hari perjalanan dengan kaki biasa atau dengan kaki telanjang ya. Mari kita perhatikan peta yang ada untuk menunjukkan berapa jauhnya antara kota Mamre dengan kota Sodom dan Gomora. Jika kita perhatikan kota Mamre itu ditunjukkan dalam bahasa Inggrisnya adalah Oak of Mamre ya. Artinya pohon dari Mamre ya. Jika kita mau melihat itu ditujukan ke Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora itu terletak di sebelah tenggara ya. Namun untuk sampai ke sana itu tidak bisa langsung seperti apa yang saya tunjukkan di panah yang berwarna ungu tersebut. Dari Mamre itu harus turun ke bawah dulu ke Laut Mati, di bawah selatan Laut Mati. Di bawah selatan Laut Mati ada satu kota itu yang disebut dengan kota Zoar. Nah dari Zoar inilah baru bisa kita menuju ke utara, yaitu ke kota Sodom dan Gomora ya. Kita ingat juga bahwa ketika Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora, Lot ini meminta untuk tinggal di kota Zoar ya, yaitu di sebelah selatan tadi dari Laut Mati. Kalau kita perhatikan di peta itu jaraknya hanya sedikit sekali. Mungkin kalau kita bandingkan antara antara Sodom, Gomora dan Zoar dibandingkan dengan Sodom, Gomora dan ke kota Mamre atau ke pohon tarbatin yang di Mamre itu mungkin bisa sekitar 6-7 kali. Jadi kalau pada waktu itu Lot membutuhkan waktu untuk keluar dari Sodom dan Gomora dengan berlari menuju ke kota Zoar, itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Ya, jadi rasanya tidak ada manusia siapapun yang bisa berjalan begitu cepat dari kota Mamre ke kota Sodom hanya waktu sekejap atau mungkin paling lama 1 jam ya, tapi saya memperkirakan sekejap. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kuasa Allah lah yang menyebabkan mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu cepat. Untuk cerita selanjutnya saya yakin jemaat Tuhan pasti mengetahui tentang penyelamatan 2 malaikat terhadap keluarga Lot tersebut. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa kedua malaikat yang mendampingi malaikat Tuhan?
Ya, kalau yang satu malaikat Tuhan tentu sudah tidak usah diragukan lagi, itu adalah pasti Tuhan. Sedangkan dua malaikat itu siapa? Pertama kita lihat pada ayat pertama dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham di dekat pohon tarbatin. Jadi pada waktu itu tidak ada orang lain kecuali Allah dan Abraham serta bujang Abraham maupun Sarah yang ada di kemahnya. Ya, mungkin Abraham pada waktu itu dikatakan di bawah pohon tarbatin di luar. Mungkin Abraham sedang menikmati sore atau siang, karena siang itu begitu terik. Kalau di kemah pada waktu itu belum ada AC, sehingga Abraham merasa kalau di kemah itu terlalu panas, maka dia tidur-tiduran atau santai-santai di bawah pohon tarbatin, ya, dengan angin yang sepoi-sepoi tentunya, ya. Lalu tiba-tiba dikatakan tiga orang itu sudah berada di hadapan Abraham. Jadi jelas tidak ada orang, tiba-tiba nampak tiga orang di muka Abraham. Jadi tentu ini bisa dikatakan bukan orang biasa. Kemudian kedua, ketika Abraham melihat ketiga tamunya tersebut, maka Abraham segera menyongsong dan sujud menyembah. Abraham tentu tidak menyembah sembarang orang, ya, termasuk malaikatnya, ya. Dengan hikmat, dengan naluri, dengan instingnya Abraham yang sering berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, maka insting Abraham mengatakan bahwa yang berdiri salah satunya adalah malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri. Makanya Abraham langsung menyembah. Abraham mungkin merasa juga bahwa salah satu di antara mereka itu ada yang tadi, yaitu Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Lalu tiba-tiba sekarang ada di depannya. Jadi Abraham pasti merasa yakin bahwa salah satu dari antara tiga itu adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan berpikir apakah akan menyembunyikan masalah Sodom dan Gomora. Kita lihat di Kejadian 18:17. Berpikirlah Tuhan, ya. Jadi ketika ketiga tamu itu akan meninggalkan Abraham, salah satunya itu tinggal, dan itu dikatakan berpikirlah Tuhan. Jadi yang satunya yang tinggal bersama dengan Abraham, di mana Abraham bernegosiasi untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora, itu dipastikan Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi salah satu di antara ketiga orang tersebut yang tinggal bersama Abraham, yang masih berkata-kata atau mengadakan pembicaraan dengan Abraham, itu pasti adalah Tuhan, tidak diragukan lagi, ya. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwa ketiga orang tersebut setelah makan, maka mereka bertanya tentang keberadaan Sarah, yaitu di ayat 9. Kita lihat di Kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Jadi jelas ada pembicaraan atau komunikasi antara ketiga orang ini dengan Abraham, ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa tahun depan di tempat yang sama maka Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu dapat kita lihat di Kejadian 18 ayat 10, dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ini berarti telah terjadi pemulihan atau penyembuhan atas diri Sarah. Seperti kita tahu, Abraham sudah umurnya sangat tua, mungkin 100 tahunan, Sarah 90 tahun. Secara manusia, secara kedokteran, tidak mungkin lagi kedua pasangan tersebut mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi kalau Tuhan bisa menyatakan bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki, tentu baik Abraham maupun Sarah itu telah dipulihkan, ya. Semua sel-sel yang berhubungan dengan adanya menciptakan seorang bayi itu tentu telah dipulihkan, ya, karena Tuhan tidak membuat kuasanya seketika itu juga tiba-tiba Sarah menjadi hamil seperti apa yang dilakukan terhadap Maria misalnya, tetapi janji Tuhan kepada
Abraham maupun kepada Sarah tahun depan. Berarti ada suatu proses untuk menciptakan bayi yang nanti akan dikandung oleh Sarah. Dengan demikian bisa saya pastikan bahwa telah terjadi penyembuhan semua organ-organ tubuh, baik dari Abraham maupun dari Sarah. Dan itu saya bisa tafsirkan salah satunya adalah malaikat Rafael, ya, karena arti dari Rafa dalam bahasa Ibrani adalah penyembuhan, sedangkan El artinya adalah sifat dari Tuhan atau sifat kuasa dari Tuhan. Jadi Rafael itu berarti adalah malaikat yang bertugas atau mempunyai kewajiban yang diberikan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang mempunyai penyakit. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhanlah telah menyembuhkan penyakit dalam tanda kutip baik Abraham maupun Sarah. Ya, dan demikian juga bukankah kita sering berdoa untuk orang-orang yang sakit? Kita berkata bahwa biarlah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkannya. Ya, Jehovah Rafa. Rafa inilah Rafael. Ya. Sedangkan malaikat yang satu lagi ditafsirkan adalah malaikat Mikael. Karena misi yang dijalankan oleh Tuhan ini adalah untuk melihat dahulu bagaimana keadaan Sodom dan Gomora. Kemudian kalau benar kehidupan Sodom dan Gomora itu sudah begitu rusak, maka Tuhan ingin menghancurkan, memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan pasti membawa malaikat yang kompeten, yang bisa menuntaskan pekerjaan Tuhan. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh malaikat Mikael. Ya, karena kita tahu bahwa untuk setiap kegiatan peperangan apapun juga malaikat Mikael merupakan andalan atau kepala dari pasukan Tuhan. Dan itu dapat kita lihat di Yudas ayat 1 sampai ayat 1 dan pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan merhardik engkau. Ya, jadi kata arti penghulu adalah ketua atau pemimpin di dalam KBBI. Dalam ayat tersebut kita lihat bahwa pimpinan malaikat Tuhan yaitu malaikat Mikael akan berperang melawan Lucifer, yaitu malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kekuatan mereka ini adalah sama, sehingga pada waktu itu pun makanya malaikat Mikael tidak berperang melawan Lucifer, karena kalau itu terjadi maka akan hancur, banyak hancuran di muka bumi ini. Ya, jadi artinya kota Sodom dan Gomora itu dipimpin oleh kepala malaikat, yaitu malaikat Mikael beserta bala tentara surga yang akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Jadi kesimpulan berdasarkan dari tadi data-data yang sudah saya kemukakan atau penafsiran yang sudah saya kemukakan, bahwa ketiga orang tersebut adalah terdiri dari dua malaikat, yaitu satu malaikat Rafael, kedua malaikat Mikael, dan yang ketiga yaitu malaikat Tuhan sendiri. Demikianlah pembahasan Alkitab, pendalaman Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya akan menambah wawasan kita tentang pengetahuan tentang Alkitab. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, namun dalam pembahasan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.